Apakah ending dari pesugihan itu selalu happy ending? Oh tidak. Sejauh ini terlihat happy karena ya kaya raya. Karena belum ending juga. Karena belum ending, terlihat happy pasti. Yang dikorbankan sejauh ini paling parah adalah anak. Gitu loh. Anak sering dijadikan tumbal dari pesugihan gitu. Seperti biasa. Semoga teman-teman selalu dijauhkan dari hal seperti ini ya. Karena seenak-enaknya uang pesugihan itu tidak seenak uang yang didapatkan hasil kerja keras sendiri. Seriously, dari pengalaman orang-orang yang sudah melakukan pesugihan itu benar-benar kayak dia berkata cuman pingin ngulangin waktu untuk tidak melakukan itu. Halo Sobat Javanika semuanya, selamat datang di kelas Metafisika, di mana kita akan membicarakan hal tentang metafisik ya. Kali ini bersama Mas Amai. Halo. Gak sabar nih mau belajar dengan Mas Amai. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang pesugihan ya Mas. Pesugihan. Tapi konteksnya bukan belajar untuk praktek ya teman-teman. Salah lagi. Ngomong kan Mas Amai sudah sangat berpengalaman ya tentang Bukan pesugihan. Bukan, ya. maksudnya menghadapi Bukan ya. kasus-kasus pesugihan. Iya. Bukan dalam menjalankan gitu. Menjalankan ibadah pesugihannya. Iya, amit-amit, Allah amit-amit. Enggak. Jadi hari ini, kelas kali ini ya, Sobat Javanika, teman-teman semua, Mbak Noven, kita akan sedikit, mungkin nggak semua, akan membahas mengenai pesugihan. Betul. Coba ada pertanyaan nggak? Banyak sekali. Banyak ya pertanyaannya ya? Tapi sekedar untuk mengulik dan cari tahu ya, bukan untuk menjalankan ataupun mencari. Betul. Nah, tapi ngomong-ngomong nih Mas Amai, definisi pesugihan dulu tuh apa sih sebenarnya? Pesugihan itu sesimpel sugih. Kayak Pesugihan, ya. Kayak dalam hal apapun ya, bukan cuma harta. Tapi di point out kan sekarang fokusnya ke harta aja sih. Orang-orang banyak melakukan pesugihan itu untuk harta kekayaan. Tapi sebenarnya definisinya nggak cuma harta aja. Pesugihan pun bisa bermodel seperti jabatan gitu dan lain-lain lah intinya. Tapi yang lebih banyak orang gunakan dari pesugihan itu untuk harta kekayaan. Oke, berarti sebenarnya awalnya nggak cuma langsung dalam bentuk kayak duit ya. Betul. Terus semakin kesini kayak mengerucutnya ke uang. Ke harta. Harta. Betul. Oke. Tapi kalau ngomongin pesugihan sendiri, di Indonesia tuh ada berapa jenis sih Mas? Kalau dari jenis sama sebenarnya seperti yang minggu kemarin itu kita bahas mengenai santet. Pesugihan pun di tiap daerah pasti jenisnya hampir sama, namanya aja yang berbeda-beda. Gitu. Contoh, kalau di Indonesia kan itu ada pesugihan codot. Pesugihan codot itu adalah kelelawar bisa. Terus bisa pesugihan gagak. Pesugihan buto ijo. Pesugihan pocong juga ada. Banyak tergantung elemen yang digunakan dipakai lah. ya. Iya. Entah itu nama daerahnya atau nama tempat gitu, nama biasanya kan pesugihan itu dilakukan di kayak hutan, terus dilakukan di laut, di pegunungan. Nah, itu kan ada nama-nama daerahnya ya. Ada pesugihan Curug apa. Ya, betul. Pesugihan hutan terlarang kayak gitu, pesugihan Laut Selatan ya kan? Ya, gitu ada. Oke, berarti sebenarnya kurang lebih sama ya. Cuman mungkin elemen dan identitasnya tadi yang. Iya, identitasnya pasti penamaannya pasti berbeda-beda di tiap daerah. Tapi intinya balik lagi pesugihan itu sama aja tentang kekayaan gitu loh. Tapi kalau yang selama Mas Amai hadapi ya dari pasien-pasien Mas Amai, terutama di tanah Jawa, itu kira-kira yang paling populer apa? Yang paling populer itu era dulu itu pesugihan gagak. Itu karena paling mudah dan simple. Oh ya. Terus pesugihan kodok ada. Terus pesugihan buto ijo ada.
Terus yang paling banyak lagi itu kalau nggak salah tuh pesugihan Nyai Ular ya. Nyai Ular. Ada 4 ya tadi ya? Iya, Nyai Ular juga bisa dimasukkan ke pesugihan Nyi Blorong. Nyi Blorong, oke. Berarti ada pesugihan kodok, Gagak, Nyi Nyi Blorong, terus satunya lagi tadi apa? Payo. Itulah pokoknya. Iya. Saking banyak ya pokoknya Banyak dia banget. tergantung dari apa mediumnya tadi. Oke, itu tapi yang Mas Amel sebutkan tadi memang semuanya yang paling gampang untuk dilakukan. Iya, gagak terutama tuh. Nyi Blorong juga gampang sih sebenarnya. Oke, gampang dalam Artian eksekusinya? apa? Eksekusi. Oke, kalau lelakunya untuk lelaku? Lelakunya hampir mirip-mirip semuanya. Oh, hampir mirip. Kalau yang paling susah apa nih Mas? Satu aja. Paling susah itu pesugihan itu loh, tumbal. Pesugihan tumbal. Pesugihan tumbal. Jadi emang dia emang dedicated buat menumbalkan keluarganya. Oh ya. Entah itu disebut di tiap daerah pasti nama-namanya ada pesugihan A, B, C, D, F, G gitu ada nama-namanya. Tapi yang pasti pesugihan paling susah itu adalah pesugihan yang menumbalkan keluarganya. Ini susah dalam artian Lelakunya. disembuhkan juga nggak ya? Maksudnya disembuhkan gimana? Kayak dihentikan gitu? Iya. Oke, jadi dari lelaku, dari eksekusi pun, dan dari dihentikannya MOU-nya ya ibaratnya itu juga susah. Betul. Oke, nah sekarang mungkin kita ini ya bahas secara general dulu. Betul, boleh. Pesugihan lelaku, pesugihan dan apa ya cara kerjanya dulu. Itu. Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin teman-teman juga masih banyak yang bingung membedakan pesugihan sama pengasihan. Oh, jelas beda. Kalau pesugihan itu memang berpusat pada duniawi. Kalau pengasihan dia berpusat pada diri kita. Iya, lebih ke fisik lah. Kalau asihan itu biasanya buat fisik. Itu contohnya pelet juga, susuk pelet. Itu masuk pengasihan. Iya, pengasihan masuknya. Mengasihi diri. Betul. Makanya itu sesuatu yang sebenarnya sama-sama ilmu hitam, berkaitannya sama lelaku ilmu hitam juga black magic. Kan tetapi yang membedakan itu ya dari segi ritual, terus dari segi sama apa mediumnya juga, tujuannya gitu loh. Jadi sama-sama ilmu hitam. Oke, jadi ada bedanya ternyata. Itu mungkin nanti pengasihan bisa kita bahas di kelas hari lainnya, Mas. Boleh. Mantap. Nah, sekarang kalau secara umum cara kerja pesugihan itu seperti apa sih? Sebenarnya secara umum ya, langsung aja terus kali ya. Boleh, silakan Pak dosen. Kali ini adalah pesugihan. Tulisan ceker ayam. Pesugihan. Pesugihak lagi kan pesugihan. Waduh. Nah, tipe guys. Nah, pesugihan ini ada yang gini. Dukun. Ada langsung Laku. Oke. Jadi pesugihan itu bisa lewat mana aja gitu, yaitu lewat dukun dan lelaku. Kalau dukun ini, jadi dukun ini menjadi jembatan. Ya. Jadi jembatan. Si dukun ini menjadi jembatan antara si kita sebutnya apa ya? Pelaku ya? Pelaku, betul. Antara pelaku, nah gini. Pelaku. Ya. Pelaku jin. Atau bahkan iblis. Ya. Kalau lelaku sendiri, ini langsung pelaku. Si pelakunya melakukan lelaku itu. Iya. Si pelaku ini langsung kontrak ke jin atau iblis. Gitu. Oke. Memang memungkinkankah untuk orang langsung gitu berinteraksi dengan jin atau iblis itu, Mas? Oh iya. Oh iya. Iya. Orang yang dedicated untuk melakukan pesugihan biasanya diberikan jalan. Oleh? Gitu. Apalagi oleh setan jelas. Oleh siapa lagi? Gitu. Dikasih jalan, dikasih kemudahan gitu untuk melakukan atau berlaku bertemu atau kontrak langsung sama jin atau iblisnya. Contoh kan banyak kan tempat-tempat
yang kita bisa melakukan pesugihan. Salah satu tempat yang paling terkenal adalah pesugihan Kemukus. Gunung Kemukus. Iya, ritualnya mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya. Ritualnya ada beberapa ritual yang dilakukan. Cuman yang paling sering atau yang paling banyak diketahui itu adalah kumpul kebo. Kumpul kebo. Iya. Itu melakukan hubungan di sana gitu. Hubungan di sana. Dengan entitas itu? Enggak, sesama pelaku. Oke. Gitu. Namun ritualnya di sana gitu. Itu juga masih apa ya? Masih ya namanya cerita rakyat di sana ya. Ya ada juga yang menceritakan memang melakukan hubungan sama jin atau iblis di sana. Gitu. Dan banyak cerita-cerita lain yang nggak cuma itu. Namun pada intinya mereka melakukan ritual untuk berlaku pesugihan ini gitu. Itu untuk yang pelaku sendiri. Kalau yang dukun, jadi si pelaku ini nyamperin dulu ke dukun. Pak dukun, aku pengen kaya raya dong. Gitu tuh. Apa ya? Nah, baru si dukun, "Kamu kaya raya gimana?" gitu. "Mau segini. Apa mau jadi langsung kaya banget, apa mau pelan-pelan?" "Oke, pesugihan tuyul kalau kayak gitu." Akhirnya dia melihara tuyul. Masuknya pesugihan. Oh, tuyul itu masuk pesugihan? Iya. Aku pikir beda jenis gitu sih. Iya, ada tuyul. Misalkan mau slowly but sure ya. Iya, slow but sure. Slow but sure itu pakai pesugihan tuyul. 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 Kalau misalkan Pak, saya mau pesugihan yang langsung kaya raya banget. Oke, tapi tumbalnya besar loh, maharnya gede loh, nggak apa-apa ya. Oke, bisa juga langsung pesugihan blorong. Itu yang terkenal juga, pesugihan blorong langsung dengan Nyi Blorong. Gitu. Banyak juga syaratnya. Pesugihan tuyul apa sih yang dibutuhkan untuk pesugihan tuyul? Biasanya, ini bukan ngajarin ya. Contoh. Yang untuk pesugihan tuyul biasanya yang menjadi urban legend paling terkenal adalah butuh ASI. Ya, itu beneran ASI sih yang diminum. Jadi butuh susui. Itu ASI. Nah, kalau blorong apa biasanya butuh ternak ular. Oh, ternak ular, Mas. Wow, itu berarti kita perlu mencurigainya, Mas, orang-orang. Enggak juga. Enggak semuanya ya. Teman-teman ya. Tapi biasanya adalah ternak ular. Gitu. Karena banyak ular-ular yang jadi-jadian juga. Oke. Gitu. Tapi berarti kalau maaf nih, kalau orang yang ternak tuyul, itu berarti semua yang beternak tuyul adalah yang bapaknya. Pesugihan tuyul. Yang pesugihan tuyul. Itu yang pakai itu adalah si bapaknya atau laki-lakinya nih. Otomatis tuh pasti si istrinya juga harus tahu ya, Mas? Tahu dong. Dan itu memang harus istrinya ya yang menyusui. Ya biasanya kan yang minta dari case-case yang aku tanganin ya. Itu biasanya memang istri menyanggupi, dan biasanya yang pengen harta paling banyak itu dari pihak istri. Oke. Kalau semua dari, maaf nih ya, maksudnya pakai perempuan lain gitu kan, itu nggak ngaruh ya? Nggak bisa. Harus yang satu atap. Betul, karena ya repot juga gitu misalkan ya. Bapak ini yang melihara tuyul, ibu tetangga yang sebelah yang nyusuin kan nggak ini juga. Ya jadi ngelaju dong tuyulnya ya. PR dong. Nah, begitu juga blorong ya. Blorong juga harus punya space untuk bisa berternak ular dan yang ngingon ular lah. Kayak begitu. Tapi kalau antara dukun dan lelaku yang langsung nih, Mas. Lebih apa ya? Gacor mana dan lebih beresiko mana? Resiko paling besar itu tetap ada di sini. Oke. Karena kenapa? Karena dia langsung berinteraksi sama si jin atau iblisnya. Walaupun memang ini dosa, karena udah percaya selain Tuhan ya, ini lebih parah lagi karena ini bersekutu sekalian. Oh iya, langsung jadi satu. Ini percaya selain Tuhan, percaya bukan Tuhan. Musyrik apa Tuhan ya? Percaya bukan Tuhan. Kalau ini menduakan. Oh ya, lebih parah. Tuhan. Ya kan? Gitu. Jadi kalau masalah beresiko, dua-duanya beresiko, pasti.
pasti selalu ada apa ya, kayak after effect-nya. Cuman after effect paling parah itu selalu di sini. Oke. Tapi kalau gacor itu juga. Iya. Kalau masalah gacor. Kalau ini si pelaku cuman bayar mahar ke sini. Sisanya biar dukun yang ke sini. Gitu loh. Biar dukunnya aja yang berinteraksi sama jinnya. Tapi untuk lelakunya tetap si pelakunya juga harus melakukan. Dukun. Tinggal minta permintaan mahar si jin aja. Mahar si dukun aja. Oh, berarti ya kalau pakai dukun ya, berarti si pelakunya ini cuman ya menyiapkan materinya. Iya, menyiapkan materi, butuh ibu buat menyusui gitu. Kayak gitu. Oke. Kalau lelaku langsung sendiri, dia harus menyiapkannya semuanya sendiri kontraknya. Oke. Berarti Gitu. kalau semua pakai dukun, urusan kontrak itu sama si dukunnya juga. Iya. Sama si dukun juga. Berarti itu lebih bisa dihentikan. Betul, dan lebih apa ya? Ya dibilang lebih mudah juga enggak ya sebenarnya. Karena apa ya? Karena biasanya ini tuh ngilang. Dukunnya ngilang? Iya. Dalam artian Sulit dicari. berpindah Berpindah tempat karena dukun jarang ada yang stay gitu. Dia biasanya nomaden. Pindah-pindah tempat. Berarti sekalian dengan tujuan ya biar kontrak ini tidak diselesaikan. Betul gitu. Karena ya udah gitu kan, kalau misalkan udah apa ya, kayak semacam udah mau habis kontraknya, ya udah tanggung resiko sendiri. Karena biasanya dukun nggak ngasih tahu. Nggak ngasih tahu after effect atau apa. Yang penting gua ngasih lo kaya, udah. Oke. Berarti kemungkinan kalau semua dukunnya nomaden gitu, mau nggak mau seketika udah mau habis, kita ibaratnya kalau ke dokter cari dokter lain nih. Betul. Tapi biasanya endingnya dari si pelaku gini, akhirnya gini. Oh, langsung malah Iya. dengan entitas yang sama atau malah yang baru nih? Bisa yang sama, bisa yang baru juga. Karena dapat arahan lain dari sini. Datang ke sini, ke sini, ke sini. Karena ini tugasnya emang selalu ngebisikin, ngasih arahan, petunjuk, seolah-olah itu ucapan malaikat, ucapan Tuhan, nabi bahkan. Karena mereka bisa berubah bentuk menjadi apapun yang mereka inginkan, sehingga dapat dipercaya oleh pelaku. Hasilnya bagaimana? Tetap ada hasil. Hasilnya bisa uang, cash, Langsung cash. emas, berlian, ya, berlian, emas, batangan. Tapi itu hasil fisik ini, Mas. Materi fisik ini diambil dari mana? Dari alam jin. Kaya tahu alam jin, kamu nggak tahu ya, Mbak? Belum pernah ya, Mbak. Oh ya, belum pernah. Jangan sampai sih. Jadi ada beberapa mengisahkan bahwa ada beberapa alam jin yang isinya itu permata semua. Wah. Permata, alam jin ya. Alam jin. Ada yang isinya permata, ada yang isinya bongkahan emas. Oke. Yang langsung uang juga ada. Iya. Ada yang energi, yaitu jadi kayak uang, nanti berubah. Mau wujud menjadi uang cash gitu ya. Misalkan ada beberapa pesugihan yang dia harus menyiapkan daun. Ya kan? Pesugihan apa ya? Kalau nggak salah, ini juga apa? Gagak. Oke. Ini paling gampang. Ini nanti ada yang tipikalnya dia si jinnya nanti datang bawa daun, nanti ketika dibuka masukin kan daun, kita dibuka jadi uang. Jadi uang. Ada juga nanti yang jadi dari uang jadi daun. Kebalikan gitu ya. Iya. Gitu loh. Kita cukup menarik sih sebenarnya kalau Bener. seperti ini. Cuman jangan lupa resiko yang besar ya teman-teman. Pasti semuanya ada risikonya. Tanya. Oke. Karena uangnya dari energi dan dari daun ya, Mas. Itu apakah akan berpengaruh ke perputaran uang di dunia nyata yang mungkin nanti berpengaruh ke inflasi dan lain-lain? Enggak. Enggak. Karena bakal hilang. Oh. Berarti Ngezolimi berapa orang coba? banyak banget sih. Tapi kayak
Soalnya dapat nih dari pesugihan, terus aku transaksi gitu ya. Oke, aku dapat barang. Asli uangnya. Habis itu, duitnya akan hilang. Iya. Tapi orangnya sadar nggak? Enggak. Seumpama aja ya, kita adalah pebisnis yang menggunakan pesugihan. Yeah. Kita berbisnis, kamu beli barang dari aku. Tapi sama-sama pakai pesugihan nih kita nih. Uangnya apakah akan juga hilang? Iya. Tapi makanya nggak ada yang dilakukan sesama pesugihan kan? Nggak ada yang melakukan bisnis itu, bisa infinity money kan? Oh, Kak, sama-sama udah tahu dulu ya, ada radarnya kayak. Iya. I see. Uang itu bakal hilang. Entah dalam kurun waktu kapan, entah terms and conditionnya seperti apa. Tapi menguapnya dia balik lagi ke alam jin. Puff aja udah hilang karena ada yang bentukan energi. Aku bilang tadi kan. Ada yang ya namanya gaib, balik lagi menjadi gaib pada akhirnya. Ya, walaupun ketika sudah tidak dibutuhkan. Maharnya tetap gak akan kembali juga kan, Mas. Tuh. Sejauh ini yang aku alamin seperti itu. Hati aku masih penasaran sih Mas sama yang pakai dukun ya. Berarti nih kan apa modelnya beli putus atau gimana? Karena kan kadang ketika katakanlah yang langsung nih lelakunya langsung itu mungkin kadang ada kurang maharnya atau tidak bisa memenuhi mahar saat itu gitu. Nah, kalau semua pakai perantara dukun, si dukun ini tuh mengantisipasi adanya kurang-kurangan itu gimana biar dia nggak kemakan sendiri. Nggak peduli. Oh iya. Dia nggak bakal peduli. Pokoknya resiko harus ditanggung sama pelaku apapun. Berarti harus lunas di depan. Iya. Biasanya kayak gitu. Oke. Harus lunas di depan, harus selesai saat itu. Licik juga ya. Ternyata. Jadi memang apa ya, dukun ini ya penjahatnya juga sama aja, maklar juga. Iya, maklar pesugihan. Iya. Maklar jin. Sama aja. Ya semuanya dalam lingkaran setan lah. Ini semua dalam lingkaran setan. Sebenarnya nggak ada yang untung di sini. Ya jinnya juga rugi sebenarnya mah. Karena dipekerjakan. Iya. Dan disuruh-suruh sama dukun, ya kan ini dukunnya udah apa? Harus memenuhi syarat jin, si ini harus memenuhi syarat dukun, ya ini dikerjain jin juga pada akhirnya udah lingkaran setan lah. Ini sebutan lingkaran setan. Ya, bener sih. Apakah putus kontrak apa enggak gimananya itu ya? Jadi misalkan si pelaku nih ngerasa kayak saya pesugihannya 2 tahun aja. Apakah yakin selama 2 tahun nggak ngerasa kekurangan lagi? Nggak mungkin. Dari case yang udah pernah aku temuin, itu terus balik lagi. Bakal ngerasa terus kurang uangnya. Ya, karena ya selain karena nafsu manusiawinya, ditambah nafsu setan. Hal haram juga kan. Ya, jadi nggak bakalan mau dapet 3.000 T juga, bakal ngerasa kurang. Apalagi 271 ya. Iya. Tapi kalau yang ini sih, aku masih penasaran yang tentang pertuyulan dan ASI itu ya. Kan nggak mungkin dong orang pesugihan tuyul tuh ngepasin istrinya sedang mengeluarkan memproduksi ASI gitu. Nah, ketika perempuannya tidak sedang memproduksi ASI, apakah itu ada, maksudnya akan secara gaib keluar ASI-nya atau ASI dalam tanda kutip energi yang dia? Iya, betul. ASI dalam tanda kutip. Makanya life force-nya yang kesedot. Entah itu energi batiniah, lahiriah, atau nyawa yang lama-lama semakin jadi orang semakin menciut. Iya. Kayak gitu. Nah, benar, ASI itu bukan sekedar ASI darah ya. Tapi benar darah juga iya, energi pun iya. Jadi nggak mesti mencucu keluar nggak mesti keluar air susunya gitu. Kadang yang disedot itu bisa darah. Literally darah fresh from the oven dan energi life force gitu. Nggak semudah itu, makanya untuk melakukan pesugihan pasti selalu ada kendalanya yang dipikirkan gitu. Ya, seru juga ya. Tapi nih Mas, kalau persyaratan ya untuk si pelakunya ya, entah dukun atau langsung sendiri, ada nggak sih kayak syarat umum atau mungkin batasan-batasan yang kalau kamu orang yang katakanlah wetonmu kayak gini atau kamu keturunan ini atau dulu mungkin kamu pernah pakai pengasihan atau apa, kamu nggak bisa pesugihan gitu, ada nggak? Kalau secara detail ada beberapa memang di antara para
jin, atau biasanya jin sih yang meminta syarat-syarat seperti itu ya. Dukunnya hanya mengikuti apa kata jin, atau enggak kadang dukun juga suka minta-minta yang aneh-aneh aja gitu. Cuman memang ada beberapa, biasanya kayak beberapa pesugihan, kayak pesugihan Blorong ini atau pesugihan Tuyul ini syaratnya sudah menikah. Harus ya. Sudah menikah, iya, sudah menikah. Ada juga yang syaratnya harus masih perjaka. Si perjaka gitu. Ada juga yang syaratnya minimal punya anak 1. Anak 1. Iya, ada juga yang minimal kayak pesugihan kandang bubrah. Satu lagi, tau nggak? Yang rumahnya itu nggak pernah. Oh, selalu direnov ya? Gitu. Nah itu kan syaratnya harus selalu renov rumah. Gitu. Jadi ya balik lagi ke permintaan dari si para jinnya ini. Gitu, para jin untuk pesugihannya gitu loh. Jadi si jinnya minta apa atau iblisnya minta apa itu menjadi syarat nanti di sini. Gitu. Jadi kalau untuk spesifik tergantung dari permintaan si jinnya gitu. Kayak kalau gagak historikalnya kan sebenarnya runtutannya pelaku. Gagak ya. Gagak si pelaku jualan sate, gagak. Jual sate. Iya, gagak. Di mana jualannya? Nggak mungkin dong di Mirota. Ya, di Alfamart atau di mana, nggak boleh. Jadi dia jualannya ada tempat spesifik khusus. Kayak di hutan. Ada jual di makam, kuburan angker. Kuburan pantai. Yang beli berarti bukan manusia? Betul. Oh. Pelanggannya itu nanti adalah jin. Nah ini jin ini nanti bawa uang cash dalam bentuk daun. Nah ini tuh nggak segampang itu. Nggak segampang itu ngejalanin ini. Emang secara teoritis gampang. Kita cuman pelaku jualan gagaknya dipotong di tempat. Oh, harus di tempat itu juga? Iya, di tempat. Darahnya dipercikin, dikelilingin ke gerobaknya. Gitu, udah dibakar dah tuh. Atau enggak darahnya kalau udah ada sisa diseborin ke areng. Diasep-asepin. Buat membakar ya? Iya, nanti pada datang tuh si jin-jin itu. Bentuknya pun salah satu yang bikin mengerikan itu bentuk jinnya. Bentuk jinnya itu pasti aneh-aneh. Kata yang udah melakukan. Entah itu yang mukanya hancur, entah itu yang kepala doang. Oh, enggak selalu itu. Iya, nanti paling banyak sih di sini ya, di kuburan ya. Jadi nanti si jin itu akan ngasih daun. Si pelaku tinggal jawab aja, berapa harganya, kata si jin. Jawab aja, 10 juta. Nanti bakalan dikasih daun yang pada akhirnya dimasukin, ada yang dimasukin ke lacinya, laci, ada yang ke karung hitam. Nah, nanti kan uangnya udah kekumpul tuh, ya kan? Nah, kan bentuknya daun. Nah, makanya kenapa nggak boleh dibuka pada saat masih di tempat. Jadi harus pulang dulu, setelah pulang baru dibuka. Nah, nanti baru itu hasil penjualannya. Gitu. Misalkan tadi 1 tusuk. Misalkan harganya si pelaku ini mintanya 10 juta, terus 10 juta gitu loh. Dan misalkan kan 1 gagak nominalnya kan lumayan ya Mbak, gitu loh. 3-5 jutaan gitu loh 1 burung. Apalagi mungkin ada spesifik khusus gitu kan, si pelaku juga pasti dia nanya-nanya dong, pasti kan kesini juga ada ininya gitu loh. Biasanya dibisnisin lagi nih sama dukun. Oh 1 gagaknya harganya 10 juta mas, ini syaratnya begini-begini di kuburan ini, dia pasti ngasih jalan lah. Kayak gitu kalau mau. Nah, seserem dan menyeramkan itu gitu loh. Serem menyeramkan lah ya kan. Tapi berarti
Makanya tempat untuk naruh uang itu pasti tempat yang tertutup tuh supaya apa misalnya mandi apa sih berhasil gitu, betul. Soalnya kan daun awalnya pakai kekuatan jin, akhirnya bisa berubah jadi uang. Nanti uang itu pun setelah dibelikan hilang juga. Gagal berarti tadi caranya itu ya. Tapi berarti bisa dibilang ubur rampenya pesugihan itu juga berarti macam-macam. Macam-macam. Enggak cuman apa ya, biasanya kita tahu kan paling menyan, dupa. Itu syarat-syarat kecilnya doang itu mah. Kayak contoh misalkan cara memanggil jin untuk melakukan ritual pesugihan gitu kan. Ya cari paling simpel, cari tempat angker. Cari tempat angker. Kedua, yang udah terkenal sama pesugihan. Kayak Kemukus tadi ya. Ya, yang terkenal. Ya syarat pertama pasti dupa, terus sajen, dan satu lagi. Apa? Darah, bukan? Desperation, iya. Harus ada ini dulu dari orangnya juga kan? Iya, yakinnya, terus ya udah butuhnya juga. Pokoknya harus dalam keadaan yang emang udah kritikal aja. BU banget. Pokoknya bisa menyerahkan jiwa raganya bahkan gitu loh. Untuk si jin tersebut itu pasti nongol. Ya mereka bisa membaca ini ya, orangnya juga ya. Betul. Cuman ya untuk bertemu jin yang seperti apanya itu ya untung-untungan. Ya bisa aja yang nongol misalkan karena ininya beli 10.000, beli harga dupanya 10.000, sajennya isinya tempe tahu ikan asin. Ya kan, desperation ya pasti orang desperate banget gitu kan, kebelet gitu kan. Yang mungkin yang muncul jinnya kelasnya yang cuman bisa apa, ngasih apa. Tapi tetap untuk after effect-nya tetap sama aja berbahayanya. Makanya kayak gambling, sama aja pesugihan sama dengan judi. Juga. Mending kerja, ya kan? Betul, dipecut-pecut nggak apa-apa, yang penting halal kan? Halal, betul sekali. Daripada pesugihan gitu, soalnya ya resikonya pasti besar banget. Mau itu laku, mau itu ngedukun, selalu ada resiko dalam melakukan pesugihan. Apakah ending dari pesugihan itu selalu happy ending? Oh tidak. Sejauh ini terlihat happy karena ya kayak raya. Karena belum ending juga. Karena belum ending, terlihat happy pasti. Yang dikorbankan sejauh ini paling parah adalah anak. Betul. Gitu loh. Anak sering dijadikan tumbal dari pesugihan gitu. Lalu kedua adalah ibu. Karena biasanya yang diminta itu anak. Yang diminta itu biasanya orang yang paling dicintai. Oh, ya. Orang paling cinta. Ibu, anak. Tapi aku pernah ketemu satu orang yang sudah tobat. Ini menurut dia gampang. Kalau ibu susah. Yang paling gampang itu bisa ngorbanin anak. Dia bisa bikin lagi. Entah cari istri lain. Udah jadi ya diperanakin aja, anaknya ditumbal-tumbalin semua. Itu sepengetahuan istrinya. Atau tanpa sepengetahuan sang istri. Kekayaannya masih, sampai sekarang kekayaannya ada. Cuman hidupnya kayak udah buat apa lagi gitu. Tapi Mas, kalau maksudnya kan itu pasti syarat dari jinnya ya, orang yang paling dicintai gitu. Apa esensi itu untuk mereka? Perasaan, hati. Mereka memakan energi perasaan. Bukan gitu? Soal memakan energi, tapi di situ manusia diuji. Apakah dia masih menjadi manusia yang seutuhnya, atau memang dia udah jauh kelewat jalannya. Kalau tapi sumpah bagian ini tadi aku merasa sedih sih, kayak wah, dipertaruhkan. Iya. Kemanusiaannya. Karena iblis, jin kan dia paling bahagia ketika memang sudah membelokkan manusia. Misinya berhasil. Berhasil dan dia akan naik jabatan. Ada juga itu. Iya.
Oke. Kekuatannya makin banyak, makin bisa manipulate banyak orang. Ya. Dia makin bisa untuk tadinya cuman berbisik, akhirnya sampai dia bisa melukai fisik. Naik level lah Naik ya. level, energinya semakin kuat. Dipercaya jadi urban legend, jadi Tuhan. Makin Kan kalau kuat. disembah, di gini kan sama aja disembah Iya, sama mereka betul. kan. Ya, menduakan tadi kan dan percaya bukan Tuhan, benar. Iya, Mendoakan Tuhan. menyeramkan Seberat itu. pesugihan ini. Tapi nih Mas, kalau balik lagi ke laku-lakunya ya. Apakah laku ketika memulai dengan ketika maintenance si elemen yang digunakan untuk pesugihan ini sama? Sama. Berarti nggak ada ibaratnya Ada lebih mudah atau lebih kalau diminta lebih pasti. Yang tadi aku bilang, antara si pelaku ini bakal selalu kurang rasanya. Dia pesugihan pertama cuma dapat 1 M. Jadi ini pasti bakalan habis seminggu lah. Sangat cepat ya. Nggak kerasa uang jin dimakan setan. Ya, Panas. uang haramnya itu. Entah dijadiin apa, ngerasa kurang. Nanya lagi, Pak, 1 M kurang, saya maunya 1 T. Oh boleh, berarti ganti ini, ganti jin atau ganti persyaratan dan lain-lain. Butuhnya sekarang tumbalnya anak kamu. Oh ya udah nggak apa-apa, pasti udah kesetanan, orang nggak bakal bisa mikir, oh iya yang penting saya kaya, anak mah gampang. Iya. Makanya cerita yang tadi itu, oh anak mah gampang, yang penting gua kaya. Ya. Karena sudah saking ini ya ketagihan dan sudah merasakan keinstanannya itu. Iya, instan banget dan emang nggak kerasa kok. Munculnya nggak kerasa, hilangnya nggak kerasa. Ya. Yang dari sudah yang tobat-tobat itu cerita matanya tuh kayak udah nggak ada keinginan hidup bahkan sampai sehilang itu. Ya kan keseruan hidup di dunia kan ya ini mencari Iya sih. salah satunya mencari uang Ya, kan. bertahan hidup dan Iya kan? mencari uang struggle-nya kan. Iya, struggle-nya kan itu kemenarikan kehidupan kan, Betul. ngerasain jatuh, bangun dan lain-lain. It feels like we're alive kan. Dengan kita melakukan hal itu. Kalau pesugihan, ya udah dia duduk, Iya. tiduran, duit datang. Bisa kan udah bisa beli nih Lamborghini. Ya udah beli. Iya, nggak ada keseruan atau tantangan lagi kan. Gitu. Benar Ya sih. hidupnya yang sering cerita ini dia sering mimpi. Dia sering mimpi dikejar anak. Oh, bukan anaknya tapi. Anak dia. Entah anak yang mana dia pun sampai nggak tahu saking banyaknya. Oh, jadi memang Dan dia itu feel diternak. so real kata dia, kerasa banget nyatanya dan dia susah bangun dari mimpi itu. Oh. Jadi ketika bangun shock, lama-lama kan psikis kena. Benar sih, benar. Nah, tapi kalau yang yang udah kita obrolin nih Mas, contoh-contohnya ini kan tadi kayak yang ibaratnya langsung ya yang si pelaku ini jualan satenya sendiri kayak gitu-gitu, tapi kalau pesugihan dalam maaf nih ya, maksudnya dalam sebuah usaha lah atau bisnis gitu, itu cara kerjanya seperti apa? Ada 2. Yang pertama si pesugihan itu dia bisa jin enak di mana hapus dulu ya? Mau dibantu? Nggak usah ya, masih. Dia sendiri kok. Oke, mandiri ya. Jadi kalau pesugihan dalam bisnis, pesugihan bisnis, bisnis itu bisa si jin atau di sini bisa menggunakan medium, mantra. Seperti yang kita tahu, ini bisa ludah pocong. Tapi yang ini bisa lari lagi ke arah penglaris. Itu sebenarnya beda jenis dari pesugihan ya. Pesugihan tujuannya untuk penglaris. Gitu. Ini bisa ludah pocong, kodok yang aku bilang tadi. Atau jin alas. Kalau yang medium? Kalau yang medium, ini biasanya berupa wapak yang aku sebut. Wapak atau werpak. Enggak, wifik.
Gitu. Dalam bentukan bisa aja bisa kertas raja. Kertas raja bisa benda. Benda. Kalau yang bisa berupa apa aja benda, kolor. Nah, rendaman itu tuh. Ya, kolor. Terus air rendaman menstruasi. Iya. Air rendam. Tapi kalau yang kayak pakai benda yang rendaman gitu ya, Mas. Itu si kolornya ini didoakan atau di mantra-mantra itu dicelupin atau dirajah juga mungkin. Biasanya langsung Terus komat-kamit mantranya. Iya. Komat-kamit mantranya. Jadi energinya dari energinya si jin pesugihan ini. Di sini kan masih ada nih jinnya nih. Yaitu dengan medium berupa energi ke benda-benda ini. Oke. Terus kalau entitasnya biasanya apa nih? Kalau yang di pesugihan penglaris biasanya apa? Mungkin terus yang digagak tadi apa? Kalau gagak ini cuman dikasih jalan, nggak ada bentuk jinnya. Jadi ngelalakon juga sama. Nah kalau yang jin, kalau ini pocong jelas. Yang sering terdengar ada pocong ngeludahin mangkoknya yang udah terisi makanan, diludahin supaya enak rasanya. Kalau yang kodok ini biasanya disimpan di dapur, ngejilatin piring-piring cuciannya. Gitu. Kalau jin alas juga biasanya sama, dia ngejilatin makanannya. Gitu, entah dia ada di booth depan, entah dia ada di mejanya, naik di atas mejanya, gitu loh. Gitu. Yang bentuk anak kecil tapi nginjek-nginjek makan di atas meja tuh ada tuyul apa juga. Jin alas masuk? Ada juga, itu masuk lagi, ada. Sama modelannya kita anggap tuyul aja ya. Padahal itu anak-anak anjing juga. Tuh adek gue pernah lihat tuh kayak gitu. Aku makan dengan nyam. Aku nggak tahu. Ya, bodo amat kan. Sebenarnya kan selama kita baca doa sih santai-santai aja. Iya benar. Nah, mungkin ini pesugihan untuk bisnis kurang lebih ada di jin dan medium atau mantra. Oke, berarti ibaratnya nih kalau yang ada entitasnya yang menetap itu adalah pesugihan penglaris. Iya. Tapi kalau yang kayak gagak dan lain-lain tadi lelakon dan ngasih jalan doang. Betul. Oke. Kalau untuk pesugihan penglaris sendiri, Mas, aku penasaran deh jangkauannya itu seberapa luas dan ketika dalam satu kompleks nih katakanlah ada penjual makanan lebih dari satu. Nah, semuanya nih pakai penglaris, pesugihan penglaris nih. Itu apa yang akan terjadi? Apakah radiasinya atau jangkauannya tadi mungkin akan beririsan atau ada teritori sendiri atau malah bentrok dan rebutan? Di sini aku kasih gambarnya. Contoh nih. Ini tanah ini parkiran nih. Aku nggambarin suatu tempat di Jogja sebenarnya. Wah, implisit. Parkiran. Ya kan, jadi ya ini di depan lah. Tuh 2. Nah, ini toko A, toko B, toko C. Maksudnya ini pakai pesugihan. Ini pakai pesugihan. Ya. Ini pakai pesugihan. Betul. Dukunnya nggak mungkin sama dong. Ya. Jinnya nggak mungkin sama dong. Apakah akan terjadi bentrokan? Ya kan? Ya jelas. Oke. Ketika bentrok itu terjadi, secara realnya apa yang akan terlihat? Jadi ini ada gelombang energi. Mereka punya teritori sendiri, punya teritori. Tujuan dari mereka semua kan intinya mendatangkan pelanggan. Betul. Ya kan? Tujuannya mendatangkan pelanggan. Yang lebih berbahaya ketika mereka semua tuh dagangan yang sama. Akan lebih sengit. Akan jauh lebih sengit. Biasanya ini hanya gesekan energi di sini terjadi. Terasanya untuk panas, si pengunjung, lebih ke pengunjungnya dan pekerjaannya ya. Yang paling kuat tetap yang paling menang, bakal mendominasi bahkan. Bisa aja ini semua kedominasi sama satu ini. Gitu. Tapi nanti bisa larinya ke sini semua. Kalau yang sama ya. Kalau enggak ya udah bubar. Yang ya karena satu dong yang make, yang main ini kan. Tapi berarti nggak mungkin secara tidak sengaja, nggak mungkin juga dukunnya sama kan. Dukunnya pun mungkin akan tahu kayak titik-titik yang pakai dia di mana. Dan yang lebih kasihan adalah ketika si ini nggak pakai. Aduh. Ya kan? Mati di sini rasanya. Bakalan kayak nggak ada apa-apa, kayak kosong.
Mending kalau kosong. Kalau di sini udah nggak pakai, dia jual makanan, ini makanan cepat basi pasti. Kena radiasi atau memang dibikin? Kena radiasi pasti. Nggak mungkin nggak dibikin, pasti ini bakal kepikiran untuk dibikin sepi juga, automatically. Ya. Ya pada akhirnya semuanya si A sama C yang make ya. Iya. Mereka tetap akan ibaratnya naikin level biar bisa Saling makan satu sama lain. Udah makanan yang dimasak basi, terus di sini persiapan makanan basi juga. Iya. Udah mati aja nih. Pokoknya adalah satu lokasi tempat di Jogja yang seperti ini modelannya. Bahkan sampai semua tanah ini pun mati. Saking kuat yang dipakai jadi sampai ke tanah-tanahnya. Sepi udah sekarang, nggak ada yang jualan lagi. Ya ampun, kasihan. Panas jadinya, sebutnya tanah panas. Nah tapi nih seumpama katakanlah di kompleks itu cuma ada satu warung deh, terus dia memang pakai pesugihan. Sejauh apa dia bisa menarik pelanggan untuk mampir ke situ? Biasanya triknya bukan begitu. Gimana tuh? Tapi bikin orang trik marketing oke. Bikin baliho yang gede yang udah datang itu dibikin datang terus. Dari dibanding dia cari new user, dia lebih pakai user, iya lama. Tapi si user yang dibikin kembali terus ini apakah dia juga berarti ketempelan ininya? Dia secara tidak sadar ketagihan. Oke, berarti kayak. Jadi apa yang kayak secara simpelnya gini, mau makan apa kepikirannya itu. Yang paling utama. Paham. No option. Berarti efeknya pun nggak cuma temporer putus di situ ya? Addicted. Ih, serem banget gitu. sih. Apakah berbahaya buat kesehatan? Iya dong. Secara fisik, ya tergantung makanannya. Iya. Ya kan? Namun secara energi ya. Iya. Ketika di sini energi kita bakal rusak. Karena disedot atau residual. Ada juga yang nyedot juga. Bahaya gitu kok. Oke. Kamu kan sakti ya mas? Astagfirullah, enggak ya. Kamu kalau makan ke suatu tempat nih, terus ternyata ada mereka pakai gitu lah. Kamu lebih memilih untuk cari tempat lain atau kamu ke situ dan ya tetap dengan berdoa ya, dan kayak ya udah terserah, atau malah sekalian kamu syuh ininya? Aku tetap ke situ. Dengan tujuan? Dan tujuan makan. Makan aja. Kenapa? Karena hal seperti itu bisa dinegat atau dihalau. Dihalonya, maksudku dengan doa. Iya benar-benar doa. Dengan doa. Aku pernah sengaja, emang berkali-kali sengaja datang ke tempat yang memang menggunakan hal seperti ini. Ya aku lihat aja misalnya ada pocong di pojokan. Ya udah. Dari mulutnya tuh ngiler beneran. Ya bodo amat, makan aja, gaib ini peduli apa? Iya sih. kan? Sih. Cuman beneran nggak kalau kita makan pedes nih terus berdoanya pas mau minum ini mereka kebersihan nggak ya? Itu bercandaan ya. Bercandaan itu. Supaya setannya keselak gitu ya, cepat kebersihan gitu ya, enggak. Malah dia setannya udah ngebisikin duluan, udah jangan baca doa ketika makan. Oke. Makanya salah satu pagar yang paling utama adalah doa. Doa, betul sekali. Nah, ngomongin lagi tentang pesugihan nih. Kalau maharnya tadi kan bermacam-macam ya, tergantung permintaan si jin. Bisa dalam bentuk uang bayaran juga mungkin ya. Betul. Terus orang, bahkan nyawa itu tadi. Nah, kalau untuk durasinya sendiri nih Mas, macam-macamnya ada apa ya? Maksudnya kayak seberapa macam durasinya atau mungkin paling bentar tuh? Jadi durasi berarti kita bagi ya. Durasi. Laper nih ya, durasi. Ada durasi kapan itu di ACC, ada durasi kapan itu selesai. Berarti kan? Di ACC? Maksudnya kapan durasi ketika kita habis sama dukun atau sama jinnya langsung kayak. Oh, dapat hasilnya? Langsung dapat hasilnya. Itu ada yang instan. Ada yang instan. 7 hari. 7 hari. 3 bulan. Oh, paling lama. Ini berkaitan lagi sama power si dukunnya, si jinnya. Semakin kuat dia semakin sakti. Semakin sakti dia semakin instan.
Terus untuk durasi, ini juga paling cepat ada yang 1 bulan. Ada lagi yang paling lama seumur hidup. Anjir. Tapi yang 1 bulan pun kemungkinan sangat kecil ya, karena mereka pasti akan perpanjang. Iya. Oke. Bagaimana kalau misalkan dalam 1 bulan dia berhenti, resikonya banyak juga. Contoh? Contoh, misalkan dia 1 bulan tidak memenuhi ekspektasi, dan tiba-tiba ada ilham lah, dengar ceramah-ceramah di, gitu kan, tiba-tiba pengen tobat gitu. Dia dalam rasa takut, bukan main. Pokoknya bagaimana cara setan biar dia nggak berhenti. Entah didatangkan sosok, diteror intinya. Teror ini pasti banyak. Entah dalam bentuk fisik, ada kelabang, ular dan lain-lain, mayat kucing atau mayat tikus, itu bakalan diteror berhari-hari. Beneran real fisik ya, Real fisik. barang-barangnya itu. Dan ini biasanya langsung cari ustadz dan langsung ruqyah, terus tobat. Ya, kita tetap perlu pendampingan ya kayak gitu tuh. Tobat, kalau di Muslim dia syahadat ulang. Ya. Gitu. Ini seumur hidup, wah banyak nih sekarang seumur hidup nih. Banyak orang-orang yang melakukan pesugihan seumur hidup. Tapi apa ya, maksudnya ada nggak yang sampai mengancam nyawa si pelaku? Pasti mengancam nyawa pelaku kok. Sampai ada yang mungkin Mas Dimulai Amin, dari dia di sini itu udah terancam sebenarnya nyawanya. dari pertama kali mengajukan permintaan itu. Udah nggak mikirin, nggak bakalan kepikiran nyawa sendiri kok. Kepikirannya udah kekayaan yang penting kaya. Kayak gitu. Dan ini misalkan nenek kakeknya, contoh kakek pesugihan, si anak bapak enggak gitu ya, bapak enggak pesugihan tetap kena. Kenanya dalam artian Efeknya. Keuntungan belum tentu, apalagi kakek MD tanpa memutus rantai ininya, rantai pesugihan. Udah nih, bapak, anak, cucu, cicit, semuanya kena. bakal diteror. Berarti akan lebih diteror karena mungkin mereka tidak tahu dan tidak melakukan laku itu, atau ada kemungkinan nggak seumpama nih si bapak ini dimimpiin sama pesugihannya si kakek untuk tolong dong lanjutin, mau nggak nih ada duit lalala kayak gitu. Siapa yang percaya sih? Pasti denial lah. Banyaknya kayak gitu kok, dari case-case yang ini awal-awal denial dan cuma dibuktikan dengan teror-teror tadi. Ada apa. Ya. Dan biasanya bapak yang nggak tahu ini, biasanya Allah ngasih orang lah, entah itu tetangga, entah itu siapa yang lewat depan rumahnya, dia ngasih tahu kalau Pak ada masalah yang belum terselesaikan. Gitu. Atau nggak tiba-tiba kan si bapaknya, ini anak cucunya ternyata cucunya ini kayak sakit-sakitan terus. Atau nggak si anaknya ini kayak sakit-sakitan terus. Kenapa ya gitu? Cari tahu kan, udah diobatin dan lain-lain kok nggak sembuh-sembuh gitu loh. Kira ikhtiarnya dia nanya ke ustadz. Pas ustadz yang ngeliat, astagfirullahaladzim, ternyata Kakaknya ada meninggalkan ini. keluarga ini pernah pesugihan. Siapa? Gitu kan. Tanya. Kakeknya ternyata. Tuh. Oke, tapi dengan posisi meninggal dunia kan kayak ibaratnya mungkin dari si kakak sendiri, kalaupun kehidupannya masih berlanjut, beliaunya ingin melanjutkan ini dong. Nah, gimana ya? Sementara dengan teror-teror yang dilakukan si sosok ini ke keturunannya si kakek, apakah kekayaannya tetap ada atau kayak yaudah dengan kakek meninggal berhenti semua kayaknya? Ya biasanya karena si kakek nggak mau ngaku, gitu. Ya kekayaannya nggak tahu dari mana kan.
yang udah ada aja kan, nggak tahu kan kakeknya kerja apa, yang udah aja, udah sampai yang sebelum kakek meninggal itu aja kekayaannya. Oke. Tapi juga tidak menghilang. Tidak menghilang. Karena biasanya sudah jadi benda fisik. Contoh udah beli emas, Iya berarti. rumah, tanah, Ya di sama kakaknya sudah diolah lagi. money laundry. Betul. Yap. Gitu. Nah, tapi kalau kasus ini nih Mas, terus si bapak sebenarnya dia menemui ustadz. Apakah juga caranya kayak tadi diruqyah? Betul. Dan siapa saja yang diruqyah atau tetap mungkin ya si bapak ini perlu mencari si dukun yang membantu kakek? Gak mesti. Oh, nggak mesti. Gak mesti. Jadi biasanya ustadz ini, ustadz ya, si ustadz ini melakukan ruatan. Apa aja yang perlu diruat? Yang pasti orangnya. Yang kedua rumah. Karena semuanya pasti sudah ini kena ya. Aku bikin keringet nih. Pasti keringetan pasti. Ustadznya. Sini ya. Aku bikin keringet. Nah. Capek banget. Binder. Aku pernah. Itu berapa lama? 1 bulan. Wow. Dan selama itu pula juga Tiap hari. dapat gangguan ya. 1 bulan dan tiap hari. Harus standby. Diganggu juga kamu. Iya. Tapi dengan semua kayak gini nih, dukunnya akan membantu nge-backupin sosok Enggak. gitu nggak? Oh, dilepas berarti. Kan akhirnya ini lepas tangan. Ya, beli putus lah ya. Iya. Oke. Seru lagi. Kecuali ketika dalam melakukan scanning, kita sebutnya scanning ya. Ustadznya tahu bisa baca ke sini. Gitu loh. Emang singkatnya paling gampang adalah ustadznya memutus langsung ke sini. Gitu. Udah minta cabutin dong ini. Selesai, clear, dicabutin kontraknya dibakar. Selesai. Udah. Tapi kalau misalnya ini udah MD atau moksa, udah. Berarti ustadz langsung ke sini. Ya pasti ini gak mau lah. Ini makanan gua. Iya. Seumpama nih bisa menghubungi dukunnya, kontrak dibakar des. Si entitas ini tadi akan kembali ke dukun atau lepas? Lepas. Nggak balik ke dia lagi? Kecuali peliharaannya. Oh. Kan ada yang dipelihara, ada yang emang liar. Ada yang kontrak, ada yang pelihara. Oh gitu. Nah, dukun kan jenisnya banyak ya. Contoh, pesugihannya blorong. Nggak mungkin dukun meliharanya blorong. Dimakan dukun. Bener. Iya. Kalau kayak semacam tuyul, nah bisa aja punya dia sendiri. Berarti balik. Tapi kalaupun yang bukan peliharaan dan itu lepas ya, mereka tetap akan menjadi entitas negatif. Iya. Nggak dilarung ke laut gitu mas entitasnya? Enggak. Yo, entitas negatif. Negatif. Sekarang di bumi itu bisa mungkin 1000 kalinya manusia yang ada di bumi. Ya. Oke. Jadi karena sebanyak itu. Tapi berarti juga kalau dari trennya nih, dari pengalaman Mas Ame juga, sampai detik ini yang pakai pesugihan itu sudah sangat banyak. To be honest, yes. Ada ciri khususnya nggak yang bisa bikin kita yang awam ini kayak lebih berhati-hati dan mengantisipasi orang-orang dengan ciri kayak gitu? Sebenarnya kita bisa nggak peduli ya, kita bisa nggak peduli dengan ini, apalagi yang berkaitan sama tadi pesugihan bisnis, karena itu bisa kita halau secara langsung. Gitu loh. Tapi kalau misalkan pesugihannya adalah keluarganya sendiri, itu biasanya bisa dilihat dari track record harta, pekerjaan, terus kematian anak-anaknya. Yang tidak wajar kayak gitu. Banyak kok, apa ya? Walaupun eksplisit, tapi secara batinnya pasti bisa kerasa. Ini ada yang nggak benar. Makanya kita bisa percaya sama hati sendiri, gitu loh. Intuisi ya. Intuisi. Apalagi sudah membahayakan keluarga kita ya misalkan ya. Karena bisa aja dari keluarga saudara itu jadi makanan mereka juga. Oh berarti nggak cuma dari keluarga inti. Wah serem banget sih.
Tuh. Harus diwaspadai juga ya. Harus diwaspadai. Nggak ada yang apa ya? Kalau kita melihat ciri-ciri khusus dan lain-lain, mungkin kalau kayak pesugihan tuyul, kejahatan blorong yang pelihara ular dan lain-lain gitu kan, itu mungkin masih bisa kita lihat gitu loh. Cuman ada beberapa memang yang senyap banget, misi senyap gitu, yang emang nggak kelihatan. Kalau yang gendong tuyul apa pose itu bener ya? Itu masuknya Urban Legend. Gitu. Okay. Nah kalau dari Mas Amai sendiri nih, tips and trick untuk menghindarkan kita dari pesugihan, ini secara general aja ya, entah yang kita merasakan ataupun tidak, itu gimana? Jadi kalau tips and trick kita supaya jauh dari pesugihan kan ibadah ya. Iya. Bersyukur. Betul. Ya balik lagi ke ibadah terus bersyukur, pasti al-iswel lah ya, apa yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik buat kita. Ya walaupun menurut kita bukan yang terbaik, Tuhan tahu lah yang terbaik seperti apa. Untuk jauh dari orang-orang pelaku pesugihan itu yang cukup sulit. Karena kenapa? Karena mungkin kita nggak tahu dia ini emang kayak raya old money kah? Nah itu juga kita harus lebih detail lah. Makanya kita jangan suka nerima uang langsung, entah nggak kejelasan uang itu apa. Itu sih. Ya. Makanya suka ada orang nemu uang gepokan di jalan. Ya. Itu juga kan bisa jadi target loh. Itu beneran kejadian ada. Dan itu masih sampai saat ini gitu loh. Jadi kalau misalkan ada saudara ngasih uang, nih uang 1M. Itu buat kamu, nggak apa-apa tante mah udah banyak uangnya gitu. Nah itu patut dicurigai. Terus kalau langsung dibelanjain gimana? Sama aja, kita udah kena, udah ditandain. setelah terima. Dan itu pasti medianya adalah cash. Medianya cash. Oke. Cash dan perhiasan. Berarti duit banyak yang tiba-tiba dikasih, entah itu secara gaib maupun tidak, itu memang berbahaya teman-teman. Jangan sekali-kali mencoba untuk menerima apalagi materi. Kecuali uang kaget ya. Ya. Ada kameranya begitu tuh. Uang 1M. Bener. Jadi kulkas gitu kan. Oke. Tapi di balik itu semua ya memang apapun kondisi dan keadaannya, nerima atau memberi itu ya kita lindungilah semua itu dengan doa-doa sebenarnya. Itu untuk menjauhkan kita dari hal-hal seperti ini gitu loh. Sebenarnya yang paling bahaya itu bukan iblisnya tapi manusianya. Karena dia yang tidak pernah merasa puas. Yeah. Dan teganya itu ya. Gitu. Ternyata cukup berat ya materi pesugihan lumayan, kelas hari ini. Lumayan. Ini pun baru dibahas secara garis besar aja ya, belum detail banget. Maksudnya yang hal-hal yang terjadi di sekitaran kita lah dan yang umum. Betul. Lebih ke hal-hal umum tentang pesugihan, belum spesifik banget. Dan ini sudah yang kayak sangat mencengangkan dengan fakta-fakta yang Pak dosen kita kasih tahu barusan ya, dan ternyata memang tampak keluar memang enak ya, tapi betul. Di dalamnya ternyata banyak hal yang harus dikorbankan. Betul, rumput tetangga pasti terlihat lebih hijau. Tapi ternyata sintetis ya. Betul. Nunggu dong. Itu deh. Nah, cukup dulu ya untuk kelas hari ini Pak dosen. Baik. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu untuk Sobat Javanika di rumah? Seperti biasa, semoga teman-teman selalu dijauhkan dari hal seperti ini ya. Karena seenak-enaknya uang pesugihan itu tidak seenak uang yang didapatkan hasil kerja keras sendiri. Seriously, dari pengalaman orang-orang yang sudah melakukan pesugihan itu benar-benar kayak dia berkata cuman pingin ngulangin waktu untuk tidak melakukan ini. Oke, itu mereka semua menyesali itu. Menyesal. Oke, terima kasih Pak dosen. Oke, sebelum kita tutup kelas hari ini, kita pengen berterima kasih dulu untuk DOS yang sudah memfasilitasi kelas metafisika hari ini ya. Jadi Sobat Javanika yang punya hobi videografi maupun fotografi bisa tuh cari piranti-piranti termutakhir di DOS Indonesia. Lokasinya ada banyak tersebar di Indonesia, dan kalau di Jogja sendiri itu ada di Jalan Kaliurang kilometer 5 begitu. Yap, dan jangan lupa juga teman-teman bisa gabung ke membership mana? Obrolan santai dong. Betul sekali, itu benefitnya banyak banget. Nanti kalian bisa cek lagi di sosial medianya Kisah Tanah Jawa. Oke deh, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.